Hai, kembali lagi bersama Liktron Kangyan. Sebagai seorang aktor, mereka rela akan peran-perannya sebagai apapun dalam sebuah film atau sinetron. Mereka akan melakukan peran apapun yang diberikan oleh sang sutradara. Seperti beberapa pemain sinetron ini nih, pernah memerankan sosok yang baik hati dan penyabar hingga setelah pindah proyek barunya berubah drastis dengan memerankan orang jahat hingga membuat para penonton kesal. Seperti yang dialami oleh Glenca Cisara yang banyak sekali menerima hujatan dari netizen setelah ia sukses menjalankan perannya di sinetron Ikatan Cinta sebagai Elsa yang membuat para penonton geram. Oke, para pencinta sinetron, inilah deretan aktor yang mendapat proyek untuk memerankan tokoh antagonis setelah memerankan tokoh protagonis. Glenca Cisara. Siapa sih yang tidak tahu dengan aktor yang satu ini? Kerap selalu kita lihat dalam layar lebar atau FTV, dimana yang dulu kita tahu kalau Glenca Cisara adalah pemeran FTV yang banyak dikenal sebagai cewek yang baik, penyabar, dan bijaksana hampir dalam FTV yang pernah ia bintangi. Seketika di tahun 2021 hadir sebuah program baru dalam RCTI yang menghadirkan sinetron yang ngetop berjudul Ikatan Cinta. Sinetron ini pun kini sukses menjadi sinetron terpopuler sedunia se-Indonesia. Disinilah Glenca Cisara yang menjadi tokoh antagonis dalam sinetron ini. Hingga Glenca banyak dibenci netizen karena tingkah dirinya yang genit kepada Aldebaran atau Arya Saloka dalam sinetron. Dan saya juga dengar omongan mama ke kamu, kalau ternyata kamu tidak mencintai Andin. Namun hujatan para netizen pun tidak ngaruh kepada Glenca Cisara sedikit pun, karena baginya yang ia lakukan hanyalah pekerjaan. Raya Kitty. Wah, kalau aktor yang satu ini nih adalah idola Mimin nih guys. Nama Raya Kitty mulai melambung setelah dirinya bermain sinetron Anak Langit di SCTV. Wanita kelahiran Bandung ini tampil di sinetron sebagai cewek yang tomboy, ramah, dan pemberani. Raya yang memerankan Emon atau Mocha ini pun banyak disukai penonton karena karakter keberaniannya dalam sinetron. Penampilan yang sederhana dan tomboy yang kurang disukai oleh penontonnya. Hingga di tahun 2021 ia mendapatkan proyek barunya di SCTV dengan judul Cinta Nikita. Peran Raya Kitty pun sontak berubah drastis, yang dimana dulunya tomboy hingga menjadi feminim. Raya Kitty pun mendapat peran tidak seperti dulu, ia mendapatkan tantangan baru dalam berakting. Raya Kitty menerima peran dengan tokoh antagonis. Makanya jadi orang jangan suka gangguin rumah tangga orang lain. Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Iya, Mang, saya udah mau pergi kok, Mbak. Mbak Amel. Apa? Jam ini berharga buat lo? Oh, bagus. Mbak, saya mohon. Sosok Raya Kitty di Cinta Nikita sebagai Amel berhasil membuat penonton geram padanya, dimana ia diceritakan kalau ia adalah selingkuhan dengan suami adik iparnya sendiri. Wah, gimana nggak emosi ya guys penonton, orang selingkuhannya sama suami adik iparnya sendiri. Keterlaluan emang si Amel. Ine Dewi.
Hampir di semua sinetron yang Ine Dewi perankan, ia selalu diketahui memiliki peran yang lemah, baik tetapi agak terlalu jutek dan sakit-sakitan. Ia pun selalu diperankan sebagai ibu-ibu yang ramah pada seseorang. Contoh seperti dalam sinetron Samudra Cinta yang setiap harinya selalu mengeluarkan air mata. Hampir dalam semua scene Ine Dewi di sinetron Samudra Cinta selalu diliputi kesedihan. Itulah yang digambarkan Ine Dewi di sinetron-sinetronnya. Bisa-bisanya ya kamu bicara seperti itu sama anak kamu sendiri, Mas. Dia ini Samudra, anak kamu. Dan dia bukan anak bandel. Dia anak yang baik. Memang dia tukeran nama sama Alvin. Tapi dia udah mengakui semuanya. Kamu harus percaya, Mas. Namun di tahun 2021 ia pun tiba-tiba hengkang dari Samudra Cinta dan masuk di proyek lain yang berjudul Cinta Tapi Benci. Dan yang bikin penonton kesal dengan kehadiran Ine Dewi di sinetron Cinta Tapi Benci karena ulah dan karakternya dalam sinetron. Karakter Ine Dewi benar-benar tak disangka-sangka bagi para penonton, karena dimana ia dikenal lemah, penyabar dan penuh tangisan, hingga ternyata menjadi dalang masalah di sinetron Cinta Tapi Benci. Rasain kamu, Anya. Sebentar lagi kamu akan jadi santapan buaya-buaya kelaparan ini. Sudah terlambat semuanya, Anya. Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu mengambil rumah dan harta milik saya? Seharusnya kamu dan Naya gak pernah lahir di dunia ini. Menangis aja sepuas kamu, Anya. Tidak ada satupun yang bisa mendengar tangisan kamu. Tempat ini adalah akhir dari hidup kamu. Wah, keren sekali ya guys acting Ine Dewi. Esta Pramanita. Jarang sekali ya guys melihat Esta dalam sinetron yang akan memiliki peran yang jahat, dimana yang kita tahu kalau di setiap peran-peran karakter Esta adalah polos, lugu, dan blak-blakan. Seperti di sinetron Anak Langit, Esta yang berperan sebagai Ayumi yang kita tahu kalau karakternya anak yang lugu. Di tahun 2021 Esta mendapat proyek yang berjudul Dia Bukan Manusia. Di sinetron ini Esta masih memiliki peran yang baik. Namun seketika sinetron ini pun tamat dan Esta kembali syuting dalam proyek barunya di Love Story The Series. Sosok Esta yang polos, lugu, dan baik itu pun sontak berubah, di mana dirinya sebagai orang ketiga dari cinta pemeran utama di sinetron ini. Esta pun terlihat sangat keras dalam memerankan tokoh antagonis, itu yang dibenci oleh para penonton hingga dirinya banyak sekali mendapat kritikan pedas dari netizen lewat akun media sosialnya. Cewek pelakor! Mas, apa? Ya gue gak sudi temenan sama lo. Gue gak sudi temenan sama pengkhianat ya lo. Mau gue gunting sekalian rambut lo biar mereka gak bisa jambak lo lagi. Please jangan. Apa? Stop, lo ngapain? Apa? Wih, pedas juga ya guys kata-kata Esta. Meghan Domani. Ya, kalau peran Meghan di sinetron-sinetron sih emang agak judes dan suka marah-marah gitu ya guys. Tapi di sebagian juga ada yang polos dan baik. Nah, di proyek barunya Cinta Tapi Benci ia mendapat peran sebagai antagonis. Meghan yang berperan sebagai Bianca ini tak jarang di kampus selalu membuat masalah dan kerusuhan. Lain dari itu, ia juga penghalang cinta Migo dan Anya atau Kanaya. Si Bianca biang rusuh ini pun selalu berbuat jahat terhadap Anya karena dirinya selalu tertolak oleh Migo. Menjadi sosok antagonis pun Meghan sangat cocok sekali memerankannya.
Yang pasti netizen tidak akan tinggal diam ya guys. Megan pun mendapat kritikan dari netizen. Kalau emang gue halu, mending kita buktiin aja sekarang. Lo buka pintu belakang mobil lo. Lah, ngapain gue harus nurut sama lo? Emang gue kacung? Gak kelihatan kan? Aneh gak sih? Buka pintu doang lo, dia masa gak mau? Dan terima kasih sudah mampir di video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Bye-bye.